Jadi kalau ketemu perempuan di rumah itu bukan kodrat. Oke. Oke, kodrat itu misalnya melahirkan, Ya. hamil, menyusui, menstruasi. Ya. Nah itu kodrat. Tapi kalau perempuan di rumah itu adalah suatu bentukan masyarakat ya. Nah, makanya kadang-kadang kita suka istilahnya gender gitu lah. Bu, kita ngeteh dulu yuk. Oke. Bu, tadi kalau kita diskusi bahwa perempuan itu nggak harus sekolah tinggi ya Bu ya, Ya. tapi harus punya pengetahuan yang luas. Luas. Tadi Bu Indra sebutkan seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya sebagai seorang perempuan butuh role model nggak sih Bu? Ya butuh contoh ya. Butuh contoh. Siapa yang harus dicontoh? Ya. Ibunya. 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 Kenapa harus ibunya? Ya karena kan fungsi-fungsi perempuan. Iya. Jadi kan fungsi perempuan tuh ibu lah yang ibu tuh yang memberikan contoh role model daripada kehidupan perempuan itu. Oke. Iya. Tapi Bu, kan nggak semua anak punya ibu yang bisa dijadikan role model yang baik buat dirinya. Menurut Ibu? Justru itulah perlunya mempersiapkan diri untuk menjadi ibu. Oke. Iya. Jadi ya harus belajar, makanya perempuan harus pintar tadi. Artinya dia bisa belajar dari ibunya, dari orang tuanya, atau dari sekitarnya ya Bu ya, contoh-contoh yang baik, role model sebagai seorang ibu, begitu ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Baik Bu, mengapa Bu perempuan itu artinya harus mandiri juga dong Bu? Iya. Apakah yang disebut mandiri ini berkonotasi dengan ya perempuan harus punya penghasilan sendiri? Bukan itu mungkin maksudnya. Oke. Ya, jadi artinya mandiri itu perempuan mampu mengambil keputusan atas dirinya. Bagaimana perempuan itu bisa melindungi, menjaga dirinya sendiri, paling tidak. Gitu. Jadi artinya kalau dia punya penghasilan sendiri, ya mungkin dia bisa mengaturnya ya. Jadi ketika punya sumber daya, punya sumber daya artinya keuangan lah ya. Nah, ketika seorang perempuan punya keuangan sendiri, itu ketika dia harus ambil keputusan, misalnya saya harus berobat, saya harus periksa hamil misalnya. Nah, itu punya keberanian itu. Tapi kalau perempuan nggak punya apa-apa, udah. Jadi makanya tadi perempuan harus pinter ya. Jadi salah satunya berdaya itu apabila punya penghasilan sendiri, tapi nggak harus kerja di luar gitu juga ya Bu ya? Iya. Kan bisa berkreasi ya. Berkreasi. Produktivitas. Bisa ngelihat potensi dirinya apa nih Bu yang bisa dilakukan untuk bisa berdaya dalam arti mandiri tersebut. Betul. Gitu ya Bu ya. Okay. Seluruh tubuh kita ini sebetulnya bisa difungsikan. Seluruh fungsi tubuh kita ini bisa difungsikan. Satu, misalnya pola pikir, cara berpikir. Dan kita bisa, cara berpikir itu kan akhirnya bisa difungsikan dengan baik. Akhirnya bisa menghasilkan income juga kan ya. Benar-benar. Ya. Keterampilan, keterampilan memasak misalnya. Nah, mungkin bisa menghasilkan uang juga kayaknya. Betul. Jadi tadi kalimat cerdas ya Bu, cerdas melihat peluang yang ada juga ya. Apa nih yang bisa dijadiin income gitu ya? Betul. Apa bisa dijadiin income? Masak bisa, atau suara. Iya. Tapi seringkali Bu dengan perempuan mempunyai income yang baik, kadang-kadang menjadi ancaman Bu untuk laki-laki. Gimana menurut Ibu? Betul sekali. Jadi jadi ketika perempuan punya income yang lebih tinggi, ya sudah diam saja gitu ya. Karena takutnya mungkin membuat minder ya. Takutnya juga membuat minder. Tapi artinya ketika ada keterbukaan, kita kan sama-sama. Itu jadi artinya sudah dibicarakan. Jadi artinya keterbukaan dari awal. Jadi artinya tidak menimbulkan suatu kecemburuan seperti itu. Kita bukan untuk bersaing kan, tapi kan untuk saling melengkapi. Ya, Bu ya. Makanya ada istilah kalau bahasa Jawa, garwo. Garwo itu istri. Istri. Itu si garaning nyowo.
belahan jiwa. Gitu. Iya, betul. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Betul. Jadi bisa utuh tuh kalau lengkap kan. Benar. Jadi kalau tadi Ibu bilang kalau ada laki-laki merasa ada yang tersaingi. Iya. Jadi artinya bisa dilihat bahwa memang pentingnya komunikasi di awal ya Bu. Betul. Persiapan pranikah itu menjadi sesuatu yang penting. Betul sekali. Ya Bu ya. Diomongin di awal sehingga tidak ada lagi laki-laki yang merasa tersaingi atau merasa perempuan lebih besar perannya daripada laki-laki. Ya, begitu betul. Ya Bu ya. Jadi ada diskusi lah. Diskusi. Nah itulah jadi ketika, ini ngomongin soal pacaran ya. Ya betul. Jadi kalau ngomongin soal pacaran tuh, saya nggak ngerti sebetulnya yang didefinisikan pacaran sama anak-anak muda sekarang itu apa. Jadi sebetulnya definisi pacaran sebenarnya kan saling mengenal, Betul. kemudian saling mempersiapkan. Tapi kan kadang-kadang ketika didefinisikan pacaran, apa ya? Saya kurang tahu. Bucin Bu. Ya mungkin. Bucin. Ya, bucin. Aduh, saya malah ketinggalan zaman tuh istilah bucin tuh. Tapi ya itu. Jadi yang dikedepankan mungkin perasaannya aja ya. Perasaan, kemudian yang senang-senang, tapi tidak mempersiapkan. Iya. Sebenarnya kalau dari pacaran ini tujuannya ke jenjang yang lebih serius, pada hakikatnya cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang tidak hanya mengedepankan perasaan ya Bu, tapi ada logika dan rasional di dalamnya. Betul. Sehingga bisa mempersiapkan kehidupan ke depannya jauh lebih baik bersama pasangan. Begitu ya Bu ya. Jadi hidup ini kan sebetulnya titipan ilahi ya. Betul. Kita ini dititipkan jiwa dan raga. Dititipkan jiwa dan raga kepada diri kita masing-masing. Laki-laki dititipkan ada satu sel hidup, sperma. Perempuan dititipkan satu sel hidup, sel telur. Karena perempuan punya rahim, jadi kan perempuan jadi hamil. Betul. Nah, ketika perempuan jadi hamil, kan itu sangat berisiko. Betul. Nah, itu. Jadi bagaimana sih? Bagaimana ketika melahirkan anak itu yang anak, sekali lagi anak adalah juga titipan ilahi. Jadi kehadirannya itu harus betul-betul diharapkan dan direncanakan. Betul. Jadi jangan tadi kan banyak ya cerita-cerita anak dibuang, anak ditelantarkan. Itu yang punya tanggung jawab moral, itu adalah yang membuat kehamilan itu, dua-duanya. Jadi makanya kalau Ibu sampaikan tadi hidup adalah titipan ilahi, tidak siokianya ya Bu, titipan itu kita gunakan semaunya kita, ya nggak Bu ya? Betul. Makanya kita harus pergunakan sebaik mungkin. Dalam mempergunakan sebaik mungkin tentu saja ada perencanaan yang baik ya Bu. Betul. Jadi jangan sampai tadi disia-siakan. Betul. Kan titipan ketika kita mengemban titipan ilahi itu punya tanggung jawab moral dan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di kemudian hari. Betul. Bu, kalau sebagai perempuan yang menjaga titipan ilahi di rumah dan ada stigma dari masyarakat ya perempuan kodratnya cuma di rumah. Menurut Ibu? Kita bicara kodrat ya. Kodrat itu sebetulnya adalah sesuatu yang sudah diberikan. Jadi kalau ketemu perempuan di rumah itu bukan kodrat. Kodrat itu misalnya melahirkan, hamil, menyusui, menstruasi. Nah itu kodrat. Tapi kalau perempuan di rumah itu adalah suatu bentukan masyarakat ya. Makanya kadang-kadang kita sekolah istilahnya gender gitulah. Persepsi ya Bu. Ya persepsi. Jadi di masyarakat lah yang membentuk perempuan di rumah, perempuan itu melayani. Perempuan ya. Jadi akhirnya tadi beban ganda perempuan tadi. Jadi multi peran. Iya, double burden. Double burden. Akhirnya ketika double burden perempuan kelelahan. Ketika perempuan kelelahan, ya ketika hamil mungkin jadi misalnya anemia, kurang makan. Ketika dia anemia, proses persalinannya nanti berjalan punya komplikasi, jadi proses persalinan lama, akhirnya berakhir dengan perdarahan, akhirnya kematian. Nah, itulah
Jadi jangan sia-siakan diri, jadilah perempuan yang cerdas ya Bu. Jangan mengalami tadi yang Ibu Indra sebutkan ya sebenarnya. Jadi perempuan harus pintar. Ya, oke. Baik Bu, kadang-kadang makna kebenaran pada perempuan itu adalah maknanya seperti bisa disepakati bersama gitu loh Bu. Maknanya bukan makna kebenaran yang sesungguhnya, tapi kebenaran yang kita sepakati bersama, walaupun sebenarnya kesepakatan itu merugikan perempuan sendiri. Menurut Ibu, fenomena ini terjadi di masyarakat bagaimana? Kalau namanya hidup benar dan salah itu kita tidak tahu ya. Kita trial and error ya. Kemudian tadi kalau misalnya perempuan dalam posisi salah ya. Ada sebuah keputusan yang harus diambil. Kemudian sebenarnya dari keputusan itu tidak melihat kebenaran itu sendiri. Ngomongin benar atau salah, saya masih menjelaskannya begini. Tidak ada keputusan hidup ini yang tanpa efek, tanpa resiko. Semua keputusan hidup itu beresiko. Oleh sebab itu tadi kita mengambil pilihan yang mempunyai resiko minimal. Oleh sebab itu kita sepakati. Ya, kita sepakati semua apa yang kita lakukan itu penuh risiko. Maka hidup ini pilihan. Ya, hidup ini pilihan. Artinya cara hidup yang seperti apa? Itu adalah pilihan seseorang. Nah, semua itu punya resiko. Jadi perempuan juga harus berhak melihat apakah resiko itu besar atau tidak bagi dirinya ya Bu ya? Iya. Apa berbahaya atau tidak? Berbahaya. Jadi kita harus mengambil resiko yang seminimal mungkin. Jadi makanya kita perlu sepakati. Dari tadi ngobrol sama Bu Indra, sebenarnya hal-hal terkait dengan ketimpangan, banyaknya ketidakberdayaan perempuan itu sebenarnya bisa dicegah ya Bu pada saat remaja, yaitu dengan cara mempersiapkan diri dari remaja agar tidak mengalami ketimpangan dan terus berkarya. Kira-kira apa yang harus disiapin Bu sedari dini dari remaja? Kalau saya bilang bukan cuma dari remaja aja. Dari kecil. Perlakuan orang tua sebelumnya. Perlakuan orang tua sebelumnya ini sangat mempengaruhi. Karena kan mendidik anak itu akan meniru. Jadi turun temurun. Pola asuh itu sangat menentukan sekali. Jadi makanya jadi perempuan itu pendidik utama dan pendidik pertama buat anak-anaknya. Jadi kalau misalnya mau menghapuskan ketimpangan, ya dimulai dari kecil dulu, pola asuh. Ketika dia dulu diasuh oleh seperti apa, memperlakukan laki-laki, memperlakukan perempuan. Kan kadang-kadang ini bukan menyalahkan orang tua kita terdahulu ya. Betul. Jadi kita bukan kita terima kasih sekali sudah ini kan ya. Tapi kalau misalnya orang tua memperlakukan anak laki-laki lebih daripada anak perempuan. Laki-laki selalu dilayani. Dijadikan nomor satu. Pendidikan dinomorsatukan. Makan dinomorsatukan. Perempuan, kamu cuci piring, kamu cuci baju, kamu nyapu, kamu ngepel. Nah itu. Jadi artinya kalau kita mau mencegah ketimpangan, ya dimulai dari dulu, dari bagaimana juga orang tua itu. Nah itu sebenarnya rantai itu bisa diputus ketika kita menyadari. Jadi seorang sadar itu kan ketika sudah remaja tuh sudah mulai menyadari lah kehidupan ini bagaimana cara hidup ya. Nah itu kan diajari oleh ibunya. Ketika ibunya tidak pernah mengajari atau tidak pernah mendiskusikan, ya terus aja nyambung. Jadi artinya ketimpangan ini bisa diputus di setiap lini sebenarnya. Baik Bu, apa sih dengan terjadinya fenomena yang tadi Bu Indra sebutkan, sebenarnya penting banget ya sesama perempuan tuh saling support, betul ya? Apa definisi menurut Ibu perempuan support perempuan?
Perempuan support ya, artinya kita saling kita perempuan ya benar ya. Kita saling membantu. Jadi semua orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Saya tidak bisa melihat dari sisi mana, tapi saya belajar dari Kak Astri, ya. Kemudian Astri belajar dari saya, misalnya itu. Jadi kita saling mengisi. Yang muda belajar dengan yang lebih tua, yang lebih tua punya keterbatasan, ya. IT misalnya, saya harus banyak belajar. Jadi artinya kita saling mengisi, nah itulah saling support, saling membantu, saling tolong menolong. Jadi makanya kenapa bidan itu dipilih perempuan? Betul. Ya, karena diharapkan kita membayangkan bahwa yang tahu soal perempuan itu sendiri adalah perempuan itu sendiri. Betul. Makanya kenapa bidan itu perempuan semua. Bukan berarti mendiskriminasi laki-laki ya. Betul. Jadi artinya yang bisa membayangkan perasaan perempuan, apa yang dialami adalah perempuan itu sendiri. Setiap fase kehidupan perempuan, jadi saling tolong menolong lah, bekerja sama. Baik Bu Indra, bincang-bincang kita yang sangat penuh makna. Saya berharap teman-teman sahabat semua bisa memaknai ini dengan baik, terbuka mindsetnya bahwa memang perempuan harus menjadi perempuan yang pintar, dengan pengetahuan yang luas, untuk bisa berdaya untuk dirinya sendiri, keturunan, dan lingkungannya. Tentu saja ini akan bisa dimulai dari perempuan sadar akan pentingnya belajar yang dimulai pada saat remaja. Persiapkan dirimu mulai remaja untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Bye sahabat.